Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar sederhana berukuran 4x4 meter. Aroma kopi hitam baru diseduh memenuhi ruangan kecil yang catnya sudah mulai mengelupas. Di meja kayu lusuh, tampak seorang wanita berusia sekitar 30 tahun, rambutnya dikuncir rapi, wajahnya lembut tapi tampak lelah. Dialah Chika, sosok kakak perempuan yang memikul beban lebih berat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Ia menatap jam dinding tua yang sudah berhenti di angka 7:15, lalu menarik napas panjang. Telat lagi, ya? Gumamnya lirih sambil menatap tumpukan berkas di meja. Ia baru pulang pukul 2 dini hari semalam karena lembur di kantor, tapi tetap memaksakan diri bangun pagi demi menyiapkan sarapan untuk suaminya. Dapur kecil itu penuh dengan aroma nasi goreng sederhana, hanya dicampur telur dan sedikit kecap. Chika tahu, hidupnya tak mewah, tapi ia selalu berusaha membuat rumah terasa hangat. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari kamar sebelah. "Mas Arman, sarapan dulu ya sebelum berangkat kerja," ucapnya lembut, berusaha terdengar ceria meski matanya sembab. Namun Arman, suaminya, hanya keluar sambil memakai jas abu-abu tanpa melihat wajah istrinya. "Nggak usah, aku buru-buru. Di kantor juga bisa beli," jawabnya datar sambil menenteng tas kerja. Chika hanya menunduk. "Baik, Mas. Hati-hati di jalan." Tidak ada ciuman di kening seperti dulu. Tidak ada senyum hangat. Hanya pintu yang tertutup dengan suara keras, meninggalkan kesunyian dan dada yang terasa sesak. Ia duduk pelan di kursi kayu, memandangi piring nasi goreng yang masih utuh. "Dulu kamu selalu minta aku masakin," bisiknya pelan sambil mengusap ujung matanya yang basah. Meski hatinya remuk, Chika tetap memaksa tersenyum. Ia sudah terbiasa menelan kesepian itu sendirian. Sekitar jam 10 pagi, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuatnya langsung tersenyum samar. "Dina, adik kesayangannya. Cik, aku boleh ke rumah nanti sore? Ada yang mau aku omongin." Suara Dina di seberang terdengar ceria. "Tentu boleh, Din. Kakak masakin makanan kesukaanmu ya? Sayur asem sama ikan goreng." "Hihi, boleh deh. Nanti aku bawa kabar baik buat kakak," jawab Dina penuh semangat. Setelah menutup telepon, Chika termenung sejenak. Hatinya hangat setiap kali adiknya ingin berkunjung. Meski mereka jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, Chika selalu berusaha menjaga hubungan baik. Ia bahkan sering diam-diam mentransfer uang untuk kebutuhan Dina, tanpa pernah menyebutkannya. Ia masih ingat jelas masa kecil mereka. Dina kecil dulu sering menangis kalau tidak bisa beli buku gambar atau baju baru. Chika, yang saat itu baru masuk SMA, rela bekerja paruh waktu di warung untuk membelikan adiknya barang-barang kecil itu. "Chika itu kakak terbaik," begitu dulu Dina sering bilang sambil memeluknya erat. Kalimat itu masih terpatri jelas di hati Chika, meski kini ucapan itu sudah tak pernah terdengar lagi. Sore harinya, suara motor berhenti di depan rumah. Dina turun dengan langkah ringan, memakai gaun bunga-bunga dan tas kecil berwarna krem. Wajahnya cantik, bibirnya merah muda, senyumnya menawan, tampak seperti wanita muda yang hidupnya tanpa beban. "Kak Chika ah," serunya sambil memeluk kakaknya. "Wah, kamu tambah cantik aja, Din," balas Chika sambil tersenyum hangat. Mereka makan bersama sambil bercanda, seolah tak ada jarak. Namun Chika menyadari sesuatu. Adiknya tampak memakai perhiasan baru dan parfum mahal. "Din, kamu sekarang kerja di mana? Kok kelihatannya makin sukses?" tanya Chika pelan. Dina tersenyum misterius. "Enggak kok, Kak. Ada yang bantu aja." "Bantu? Siapa?" Dina hanya tertawa. "Rahasia dong. Nanti kakak juga tahu kok." Jawaban itu sempat membuat dada Chika terasa aneh, tapi ia tidak menanyakan lebih jauh. Ia hanya ingin malam itu berjalan damai, tanpa pertengkaran, tanpa prasangka. Setelah makan malam, Dina menatap Chika dengan tatapan serius. "Kak, makasih ya. Selama ini udah bantu aku terus. Aku tahu Kak Chika nggak pernah bilang, tapi aku tahu kok siapa yang bayar biaya kuliahku dulu." Chika tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Nggak usah diingat, Din. Kakak cuma pengen kamu bahagia."
Dan aku bahagia sekarang. Kak, aku udah nemu orang yang tepat. Oh iya? Siapa dia? Dina tersenyum lebar. Nanti Kak Cika bakal kenal juga. Aku janji. Cika tidak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi awal dari luka terbesar dalam hidupnya. Malam makin larut. Setelah Dina pulang, Cika duduk di beranda rumah, menatap lampu-lampu kota yang berkelip dari kejauhan. Ia menggenggam ponselnya erat. Di layar, ada notifikasi transfer otomatis ke rekening adiknya, jumlah yang cukup besar. Ia tersenyum kecil. Semoga kamu bisa mewujudkan semua impianmu, Dina. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah dan bunga Kamboja. Cika memejamkan mata, tak tahu bahwa bantuan tanpa pamrihnya itu perlahan akan berubah menjadi pedang yang menikam dirinya sendiri. Di dalam hati, ia hanya ingin jadi kakak yang baik. Tapi nasib sudah menulis jalan lain. Dan malam itu, di bawah langit yang tampak tenang, sebenarnya sedang tumbuh badai yang kelak akan menghancurkan segalanya. Matahari pagi menembus kaca jendela ruang kerja Cika. Lembur semalam membuat matanya sembab. Namun ia tetap duduk tegak di depan laptop, mengetik laporan dengan fokus tinggi. Di perusahaan kecil tempatnya bekerja sebagai staf administrasi keuangan, Cika dikenal rajin dan jujur. Tapi tak ada yang tahu, di balik kesungguhannya bekerja, ada tanggungan besar yang membuatnya tak pernah benar-benar bisa beristirahat. Di meja kerjanya, ada satu map biru bertuliskan, Dana Bantuan Dina, map yang selalu ia jaga. Isinya adalah bukti transfer, nota pembayaran, dan kwitansi dari berbagai lembaga, biaya kuliah, kontrakan, hingga cicilan motor adiknya. Semua dibiayai dari tabungannya sendiri, bahkan kadang dari gaji lembur yang seharusnya ia pakai untuk keperluan rumah tangganya. Cika menarik napas panjang, menatap lembar rekening koran. Sisanya tinggal 2 juta, tapi tak apa, yang penting Dina bisa bahagia, gumamnya lirih. Ponselnya berbunyi. Pesan dari suaminya, Arman. Aku nggak pulang malam ini. Ada rapat di luar kota. Pesan yang sama seperti kemarin. Dingin. Sing. Tanpa penjelasan. Cika menatap layar ponsel itu lama, seolah ingin menemukan sedikit kasih dalam setiap huruf, tapi yang ia temukan hanya jarak yang makin lebar. Rapat lagi. Bisiknya, mencoba menenangkan diri. Padahal di dalam hati, ia tahu, Arman sudah lama tidak mengajaknya bicara dengan lembut. Sudah berbulan-bulan mereka tidur tanpa saling bertanya kabar, tanpa pelukan, tanpa sapaan pagi yang hangat. Siang harinya, Cika makan di kantin sendirian. Rekan-rekannya asyik mengobrol tentang rencana liburan, sementara ia sibuk menghitung sisa gajinya di kepala. Tiba-tiba, telepon berdering dari ibu. Cik, Dina tadi ke rumah, minta uang lagi katanya buat DP gedung pernikahan. Cika terdiam. DP gedung? Maksud ibu, Dina mau nikah. Iya katanya, tapi belum jelas juga. Ibu nggak ngerti, cuma kasihan, katanya belum cukup uangnya. Cika menunduk. Ada senyum kecil di wajahnya. Baik, Bu. Nanti kakak bantu lagi, ya? Ia menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena adiknya akan menikah. Tapi juga sedih karena lagi-lagi harus berjuang sendiri demi kebahagiaan orang lain. Tanpa pikir panjang, ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya dan mentransfer sejumlah uang ke rekening Dina. Transfer, 25 juta rupiah. Keterangan, untuk kebahagiaanmu. Namun tak lama, Dina mengirim pesan singkat. Kak, makasih ya. Aku janji nanti kakak akan aku kenalin sama calonku. Orangnya baik banget. Aku yakin kakak bakal suka. Cika tersenyum. Semoga benar begitu, Din, ucapnya lirih sambil menatap layar ponselnya. Sore itu hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela apartemen kecil tempat Cika bekerja lembur. Di meja, tergeletak segelas kopi dingin dan foto lamanya bersama Arman. Masa-masa ketika cinta mereka masih sederhana dan penuh tawa. Kini semuanya terasa jauh. Arman jarang pulang. Setiap kali Cika mengajaknya bicara, jawabannya selalu dingin, seolah ia hanya penghuni rumah yang tidak penting. Beberapa kali Cika mencoba menelpon, tapi tak pernah diangkat. Mas, aku cuma pengen tahu kabarmu, ucapnya pada nada sambung yang tak juga dijawab. Namun yang ia dengar hanyalah suara hujan dan detak jam dinding yang menyayat sunyi. Keesokan harinya, Dina datang ke rumah dengan wajah ceria. Kak,
Aku baru dari salon. Nih, mau lihat? Katanya sambil berputar. Cika tersenyum samar. Kamu cantik banget, Din. Calonmu pasti beruntung. Hehehe, aku juga merasa begitu. Kak, jawab Dina malu-malu tapi sombong. Mereka duduk di ruang tamu. Dina tampak sangat bahagia. Ia menceritakan betapa manisnya calon suaminya. Bagaimana ia sering diajak makan malam di tempat mewah, dan katanya pria itu bekerja di perusahaan besar. Namun yang paling membuat Cika heran, setiap kali ditanya siapa pria itu, Dina selalu mengelak. Din, kakak penasaran deh. Kamu belum bilang namanya siapa? Dina tertawa kecil, menutupi pipinya. Rahasia dulu, Kak. Nanti kalau sudah waktunya, kakak bakal tahu. Cika tak menekan lebih jauh. Ia hanya mengangguk sambil tersenyum. Walau dalam hati ada sedikit rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, saat Dina sudah pulang, Cika duduk di tempat tidur sambil memandangi layar ponsel. Ia membuka riwayat transaksinya dan melihat betapa seringnya ia mentransfer uang ke adiknya. Tiba-tiba, ia melihat notifikasi email dari vendor wedding organizer atas nama Dinas A. Cika spontan tertegun. Inisial itu terasa familiar. A? Apakah itu Arman? Ia berusaha mengabaikan pikirannya sendiri, menepis rasa curiga yang mulai muncul. Ah, nggak mungkin. Arman, kan suamiku. Gumamnya sambil menutup laptop. Tapi malam itu ia sulit tidur. Ada suara kecil dalam hatinya yang terus berbisik. Kalau memang bukan Arman, kenapa Dina selalu merahasiakan namanya? Pagi berikutnya, Cika kembali bekerja. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Salah satu rekan kerjanya, Ratih, sempat menegur. Cik, kamu kelihatan capek banget. Kenapa sih? Jangan terlalu nyimpen sendiri. Loh? Cika tersenyum kecil. Nggak apa-apa. Cuma kurang tidur. Padahal matanya menahan banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dalam diam, ia berdoa di dalam hati. Ya Tuhan, kalau memang aku harus kehilangan apapun, jangan biarkan aku kehilangan hati baikku untuk orang-orang yang aku sayang. Sore itu, hujan turun lagi. Cika duduk di ruang tamu sambil menggenggam foto keluarga. Foto lama ketika ia dan Dina masih kecil, duduk berdampingan sambil memegang es krim. Tertawa lepas. Air matanya jatuh perlahan ke permukaan foto itu. Dulu kita nggak pernah berpisah. Din, sekarang kenapa aku merasa kamu menjauh? Hujan semakin deras, menyelimuti malam yang sepi. Cika menatap ponselnya, melihat status media sosial Dina yang memperlihatkan cincin di jarinya, dengan caption. Akhirnya aku menemukan cinta sejatiku hati merah 2. Namun yang membuat jantung Cika berhenti berdetak adalah ketika melihat potongan tangan pria yang memakaikan cincin itu. Jam di pergelangan tangannya adalah jam yang sangat Cika kenal. Jam pemberiannya untuk Arman, 2 tahun lalu di ulang tahun pernikahan mereka. Cika terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Kopi di atas meja berguncang karena tangannya gemetar. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya diam, menatap layar itu dengan tatapan kosong. Dalam diamnya, hatinya retak, tapi belum hancur sepenuhnya. Ia hanya berbisik lirih. Kalau benar itu yang terjadi, Tuhan, beri aku kekuatan untuk melihatnya tanpa membenci. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Cika menyadari, pengorbanannya selama ini mungkin bukan membuat bahagia orang lain, tapi sedang menjerumuskannya ke dalam luka yang tak pernah ia duga. Suara ponsel Cika berdering pagi itu, membuyarkan lamunannya. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dina. Dengan cepat ia menjawab, berusaha menahan perasaan aneh yang belakangan terus menghantui pikirannya. Halo, Din? Kak, minggu depan aku lamaran. Kakak harus datang ya, nggak boleh nggak? Suara Dina terdengar penuh semangat. Cika tersenyum, meski suaranya bergetar. Lamaran? Wah, selamat ya, Din. Kakak senang dengarnya. Hehehe, iya dong. Aku udah nemu orang yang tepat. Kakak harus lihat sendiri nanti. Aku yakin kakak bakal kaget. Siapa? Din? Siapa calonmu? Tanya Cika hati-hati. Rahasia, jawab Dina cepat. Pokoknya kamu datang aja. Jangan sampai nggak datang ya. Kak, aku udah pesan tempatnya bagus banget.
Cika menatap layar ponsel yang sudah gelap setelah panggilan berakhir. Hatinya campur aduk. Entah kenapa, rasa cemas itu kembali muncul. Rasa yang sudah ia tekan dalam-dalam sejak melihat cincin dan jam tangan yang begitu mirip dengan milik suaminya di unggahan media sosial Dina. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma kebetulan pasti kebetulan. Bisiknya sambil menggenggam dadanya yang terasa sesak. Seminggu berlalu dengan cepat. Hari pertunangan Dina pun tiba. Cika datang mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel lembut. Wajahnya cantik, tapi pucat. Tangannya dingin, jantungnya berdetak cepat. Ia membawa kado kecil. Sebuah selendang batik kesayangan ibu mereka, yang dulu selalu dipakai di acara penting keluarga. Di depan rumah besar tempat acara berlangsung, Cika menatap spanduk bertuliskan, "Acara lamaran dinas Arman." Langkahnya berhenti. Napasnya tercekat. Matanya membesar, mencoba meyakinkan diri bahwa ia salah baca. Tapi tidak. Nama itu jelas terbaca, Arman. Seketika, seluruh tubuhnya terasa lemas. Tangannya gemetar hebat. Suara di sekitar mendadak hilang. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri, menggema keras di telinga. Ia nyaris menjatuhkan bingkisan di tangannya. Dunia seolah berputar. "Arman suamiku," bisiknya nyaris tanpa suara. Dari dalam rumah, suara tawa dan musik lembut terdengar. Orang-orang sibuk bersalaman, mengucapkan selamat, dan menatap bahagia ke arah panggung kecil di ruang tamu. Di sana, Dina berdiri anggun dalam kebaya merah muda. Di sampingnya, pria berjas hitam dengan senyum kaku tapi tampan, Arman. Cika menatap mereka dari kejauhan, matanya basah tapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Dina tampak bahagia, sementara Arman menghindari pandangan ke arah pintu. Mungkin ia tidak menyangka Cika akan benar-benar datang. Ia bahkan tak punya keberanian menatapku, batin Cika lirih. Ibu mereka berdiri di tengah ruangan, wajahnya bingung, gugup, dan jelas tidak nyaman. Ia sempat menoleh ke arah Cika yang berdiri di ambang pintu, namun tak sanggup melakukan apapun. "Cika?" Suara sang ibu lirih, namun tertelan oleh riuh tepuk tangan para tamu. Acara dimulai. Pembawa acara mulai menyebut nama calon mempelai pria dan wanita. "Baik, kita sambut dengan bahagia pasangan kita hari ini, Dina dan Arman." Semua orang bertepuk tangan, bersorak gembira. Hanya satu orang yang berdiri membisu di sudut ruangan, menatap pemandangan itu dengan mata kosong. Cika. Air matanya jatuh perlahan di pipi. Tapi ia segera menghapusnya. Tidak ingin ada yang tahu betapa hancurnya hatinya saat itu. Ia ingin berteriak. Ingin menanyakan bagaimana bisa suaminya berdiri di sana memegang tangan adiknya. Tapi suaranya seolah hilang. Arman sempat melirik ke arahnya sekilas. Pandangan mereka bertemu hanya sejenak. Cukup untuk membuat dada Cika bergetar hebat. Tatapan Arman penuh rasa bersalah, tapi juga ketakutan. Dina, seolah tidak menyadari apapun, menggenggam tangan Arman erat-erat sambil tersenyum lebar. "Kak Cika datang ya? Aku senang banget, Kak," ucapnya ceria dari atas panggung, seolah tak terjadi apa-apa. "Terima kasih udah datang." Cika hanya mengangguk pelan, senyum yang dipaksakan muncul di bibirnya. Ia berjalan ke depan, menyerahkan bingkisan yang dibawanya. Tangannya gemetar saat menyodorkannya ke Dina. "Selamat, Din. Semoga kamu bahagia." Dina tersenyum lebar, tidak menyadari betapa setiap kata itu seperti duri yang ditelan oleh Cika. "Terima kasih, Kak. Aku tahu kakak pasti bakal dukung aku," katanya polos. Namun, beberapa tamu di sekitar mereka mulai berbisik-bisik, sadar bahwa Arman adalah nama suami Cika. Sebagian dari mereka sudah mengenalnya. Tatapan-tatapan itu tajam, tapi Cika pura-pura tak peduli. Ia menunduk, mencoba menjaga wibawa meski hatinya sudah hancur berkeping. Setelah acara selesai, Cika berjalan pelan keluar rumah. Langit sore tampak kelabu, seolah ikut berduka. Ia berjalan menembus hujan gerimis yang mulai turun. Tanpa payung, tanpa arah. Gaunnya basah, rambutnya menempel di wajah, tapi ia tak peduli. Setiap langkah terasa berat. Setiap kenangan bersama Arman kini berubah menjadi duri di dada. Ia teringat bagaimana dulu Arman berjanji akan selalu melindunginya, mencintainya, dan tidak akan pernah berpaling. Janji yang bahkan tidak bertahan 5 tahun, bisiknya getir. Cika berhenti di trotoar,
menatap langit yang mulai gelap. Air mata bercampur air hujan di pipinya. Tapi ia tidak menangis terseduh. Ia hanya diam. Diam yang paling menyakitkan. Dari jauh, suara tawa tamu masih terdengar samar, seperti ejekan. Dan di tengah derasnya hujan, Chika berbisik pelan. Selamat, Arman. Selamat, Dina. Semoga kalian tahu berapa harga dari sebuah pengkhianatan. Malam itu, Chika duduk di kamar, menatap foto pernikahannya dengan Arman yang masih terpajang di dinding. Tangannya gemetar saat menyentuh bingkai foto itu, lalu menurunkannya perlahan. Ia menyimpannya ke dalam kotak kayu bersama semua kenangan, surat cinta, tiket bioskop, dan kalung kecil yang dulu diberi Arman. Satu persatu ia masukkan dengan tangan bergetar. Setelah itu, ia menutup kotak itu rapat-rapat. Matanya merah, tapi sorotnya mulai berubah. Ada ketenangan yang aneh. Ada keteguhan yang perlahan muncul dari reruntuhan hatinya. Chika menatap bayangannya di cermin. Suara hatinya berbisik lembut tapi tajam. Aku nggak akan membalas dengan amarah. Tapi aku akan buat mereka tahu siapa yang sebenarnya mereka injak selama ini. Dan malam itu, di bawah lampu redup yang menggantung di kamar kecilnya, Chika mulai menyusun kekuatannya kembali. Diam-diam, tanpa teriakan, tanpa dendam yang berlebihan. Ia tahu, waktu akan datang membawa keadilan. Dan kali ini, ia siap menatapnya tanpa air mata. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menangisi perasaan Chika. Ia berdiri di depan jendela kamar kosannya yang kecil, menatap lampu-lampu kota yang buram tertutup kabut air. Tangannya menggenggam sebuah undangan berwarna emas yang sudah lembab terkena air hujan. Undangan pernikahan Dina, adik yang selama ini ia sayangi lebih dari dirinya sendiri. Nama yang tercetak di sana membuat dadanya seolah diremas kuat. Dina A. Reza. Reza, lelaki yang dulu diam-diam membuat Chika menaruh harapan. Lelaki yang pernah berjanji akan menunggunya sampai keadaan membaik. Lelaki yang tahu segalanya tentang perjuangan dan luka Chika, tapi akhirnya memilih berjalan ke pelaminan bersama adiknya sendiri. Chika menjatuhkan diri ke lantai, menahan isak tangis yang tak lagi bisa ditutupi. Ia ingin marah, tapi juga tak tahu harus pada siapa. Dunia terasa begitu kejam malam itu. Bagaimana mungkin takdir bisa sejahat ini? Membuat seorang kakak harus menelan kenyataan bahwa adiknya menikahi pria yang dulu membuat hatinya hidup? Beberapa minggu sebelumnya, semuanya tampak biasa saja. Dina datang ke kosan Chika dengan wajah ceria, membawa sebungkus roti dan senyum yang selalu membuat Chika luluh. "Kak, aku mau cerita sesuatu," katanya sambil menaruh tas di kursi. Chika tersenyum lelah. "Cerita apa lagi, Din? Tentang kerjaan baru atau pacar baru?" Dina tergelak kecil. "Bukan, Kak. Tentang masa depan." "Wah, berat nih. Siapa yang kamu taksir kali ini?" goda Chika ringan, tak menyangka jawaban setelahnya akan mengubah segalanya. "Reza, Kak." Suasana langsung berubah sunyi. Chika terdiam, matanya membeku. Nama itu, seperti petir yang menyambar di tengah siang. Dina melanjutkan tanpa sadar betapa luka kalimat itu bagi kakaknya. "Dia baik banget, Kak. Dia kerja di perusahaan yang sama kayak kakak dulu, dan katanya sering lihat kakak juga. Dia bilang, kakak orangnya hebat banget, tapi terlalu keras sama diri sendiri." Chika menahan napas. Setiap kata dari mulut Dina seperti pisau yang masuk pelan-pelan ke jantungnya. Ia masih ingat jelas masa-masa dulu saat dirinya dan Reza berjuang bersama, mengejar mimpi di kantor kecil, berbagi makan siang seadanya, dan saling menyemangati ketika hidup terasa berat. Tapi cinta mereka kandas karena Chika harus keluar demi membiayai pendidikan Dina. Kini, orang yang dulu ia lepaskan demi adiknya justru akan menjadi milik adiknya. Seminggu setelah pengakuan itu, Chika menerima kabar pertunangan Dina dan Reza akan digelar secara sederhana di restoran mewah. Dina memintanya datang. "Kak, kamu harus datang ya. Aku pengen kamu yang pertama kali nyaksin aku pakai cincin pertunangan," ujar Dina dengan mata berbinar. Chika hanya bisa mengangguk, meski hatinya remuk. Ia tak ingin merusak kebahagiaan Dina. Ia hanya kakak yang sudah terbiasa mengalah. Sejak dulu, sejak mereka kecil, sejak ayah meninggalkan mereka dan ibu jatuh sakit. Malam pertunangan itu datang. Chika berdiri di antara tamu, mengenakan dress sederhana warna biru lembut. Senyum palsunya menghiasi wajah. Tapi setiap detik terasa seperti siksaan. Reza berdiri di depan,
mengenakan jas hitam, menatap Dina dengan senyum yang dulu hanya untuknya. Ketika cincin disematkan di jari Dina, Cika merasakan dunianya runtuh. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Tapi ia segera menyeka sebelum ada yang melihat. Ia tersenyum, memaksakan diri untuk tepuk tangan bersama tamu lain. Namun di tengah tepuk tangan itu, matanya bertemu mata Reza. Sesaat, ekspresi Reza berubah. Ada keraguan, ada rasa bersalah yang dalam. Tapi itu tak berarti apa-apa lagi bagi Cika. Semuanya sudah terlambat. Malam itu, setelah acara berakhir, Dina menghampiri Cika dan memeluknya erat. "Kak, terima kasih ya. Aku bahagia banget hari ini. Reza orang baik, aku yakin dia bakal jadi suami yang hebat." Cika menatap wajah adiknya lama sekali. Ada rasa sayang, tapi juga luka yang terlalu dalam untuk disembunyikan. Ia tersenyum lemah, membelai rambut Dina. "Iya, Din. Semoga kamu bahagia," bisiknya pelan. Namun dalam hati kecilnya, suara lain berbisik lirih. "Andai kamu tahu siapa yang sudah membuatmu bisa berdiri di sini, kamu mungkin tak akan tega menyakitiku seperti ini." Cika berjalan pulang dalam hujan malam itu. Gaunnya basah, langkahnya berat, tapi pikirannya justru semakin jelas. Mungkin inilah saatnya berhenti berkorban untuk orang lain. Namun takdir rupanya belum selesai mempermainkannya. Satu kejutan lagi menunggu Cika di depan. Sesuatu yang akan mengubah bukan hanya hatinya, tapi seluruh arah hidupnya. Sesuatu yang akan membuatnya sadar bahwa kebaikan yang terlalu lama dipendam bisa berubah menjadi senjata paling tajam ketika disalahartikan. Dan disitulah, perlahan-lahan, hati seorang kakak mulai hancur tapi bukan tanpa alasan. Pagi itu, matahari bersinar lembut di langit kota. Burung-burung berkicau di taman kecil dekat hotel tempat resepsi akan dilangsungkan. Udara terasa segar, tapi bagi Cika, hari itu bukan hari yang menenangkan, melainkan hari yang penuh ujian bagi harga dirinya sebagai seorang kakak. Dina akan menikah hari ini. Adik yang dulu ia gendong, ia sekolahkan, ia biayai sampai bisa berdiri di panggung kebahagiaan. Semua hasil kerja keras, pengorbanan, dan doa yang tanpa henti selama bertahun-tahun akhirnya membawa Dina ke pelaminan. Tapi takdir memilih jalan yang paling kejam untuk menempatkan Cika di sudut yang paling sakit dari kisah ini. Cika berdiri di depan cermin di kamarnya. Gaun sederhana berwarna pastel menempel di tubuhnya. Ia terlihat cantik, tapi matanya menyimpan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. "Ini hari pernikahan adikku," gumamnya lirih. "Aku harus datang. Aku kakaknya. Sekalipun hatiku hancur, aku tidak akan membiarkan kebencian menguasai diriku." Ia menarik napas panjang, mengambil tas kecil berisi amplop putih. Amplop berisi sisa tabungannya yang disiapkan untuk hadiah pernikahan Dina. Ia bahkan menyewa dekorasi bunga tambahan untuk memperindah pelaminan, tanpa sepengetahuan siapapun. Semua orang hanya tahu, resepsi itu sepenuhnya dibiayai oleh keluarga Reza. Tapi kenyataannya, setengah dari biaya pernikahan itu berasal dari rekening Cika sendiri. Ketika mobil ojek online yang ditumpanginya berhenti di depan gedung mewah tempat pesta akan digelar, langkah Cika terhenti. Matanya langsung membesar. Di depan gerbang besar yang dihiasi bunga-bunga segar dan papan selamat berwarna-warni, terpasang sebuah spanduk besar dengan tulisan tebal. "Wanita ini tidak boleh masuk." Di bawah tulisan itu, terpampang foto dirinya. Foto Cika dengan wajah tersenyum diambil dari media sosial. Dunia seolah berhenti berputar. Napas Cika tercekat. Beberapa tamu yang baru datang berhenti dan berbisik-bisik sambil menatap ke arahnya. Ada yang menahan tawa, ada pula yang menunjukkan ekspresi heran. Itu orangnya ya?" "Iya, mirip banget. Gila, tega amat pasang foto kakaknya gitu. Katanya dia punya masalah sama pengantin wanita." Bisikan-bisikan itu menusuk telinganya lebih tajam dari pisau. Kakinya goyah, tapi ia berusaha tetap berdiri. Air matanya menggenang, tapi ia tahan dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, Dina keluar dari pintu depan gedung dengan gaun pengantin putih yang indah. Wajahnya cantik dan berseri, tapi saat melihat Cika berdiri di depan spanduk itu, ekspresinya berubah menjadi dingin. "Cika?" Suaranya datar. "Kamu datang juga, ya?" Cika menatap adiknya dengan senyum pahit. "Kamu yang pasang ini, Din?" Dina menatap ke arah spanduk dengan senyum tipis. "Aku cuma ingin mencegah masalah di hari pentingku."
Aku tidak mau ada drama. Drama? Cika menatapnya tak percaya. Kamu pikir aku mau bikin drama? Aku datang mau ngucapin selamat, bukan merusak pesta kamu. Dina melipat tangan di dada. Kak, aku tahu semuanya. Tentang kamu dan Reza dulu. Aku nggak mau kamu datang dan bikin suasana nggak enak. Lagi pula, semua orang di sini tahu hubungan kalian. Aku nggak mau malu. Cika menatap adiknya dalam-dalam. Di matanya, Dina bukan lagi adik kecil yang dulu ia suapi nasi waktu mereka masih miskin. Bukan lagi gadis polos yang dulu minta tolong dibiayai kuliah. Kini Dina berdiri di hadapannya sebagai perempuan angkuh, yang bahkan tak sadar siapa yang membuatnya bisa sampai ke titik ini. Aku kakak kamu, Din, ucap Cika pelan, tapi suaranya bergetar penuh luka. Kamu tega mempermalukan aku kayak gini? Dina mengangkat dagunya. Aku cuma nggak mau ada masa lalu yang bikin aku kelihatan buruk di depan keluarga Reza. Maaf, Kak. Lebih baik kamu pulang aja. Beberapa tamu sudah memperhatikan mereka. Seorang panitia datang mendekat, mencoba bersikap sopan. Maaf, Mbak, kami dapat perintah untuk tidak mengizinkan Mbak masuk. Cika menatap panitia itu sebentar, lalu mengalihkan pandangannya pada Dina. Senyumnya perlahan muncul, getir tapi juga kuat. Oh, jadi begini caranya kamu balas semua yang aku lakuin buat kamu, ya? Baiklah, Din. Aku pergi. Tapi ingat satu hal. Ia menatap lurus ke mata Dina. Suaranya tenang tapi mengandung sesuatu yang dingin dan tajam. Semua kebahagiaan yang kamu bangun hari ini, berdiri di atas pengorbanan orang yang kamu hina. Cika melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sementara Dina berdiri diam, menatap punggung kakaknya yang menjauh. Namun langkah Cika bukan langkah orang yang kalah. Di balik kesedihannya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Rasa kecewa yang berubah menjadi tekad. Ia sudah lama menahan segalanya. Ia sudah terlalu lama jadi korban dari cinta dan pengorbanan yang tak pernah dihargai. Malam itu, saat pesta berlangsung dengan gemerlap lampu dan tawa tamu, seseorang dari pihak penyedia layanan pernikahan mendatangi Dina. Maaf, Bu, tapi transfer pelunasan biaya gedung dan dekorasi ditolak. Rekening yang biasa digunakan sudah dibekukan oleh pemiliknya. Dina terkejut. Maksudnya apa? Nama pemilik rekening itu, atas nama Cika Anindya Putri. Dina terdiam. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia tak menyangka, kakak yang baru saja ia permalukan di depan semua orang, adalah orang yang membiayai pernikahannya. Dan saat itu juga, di tengah pesta yang masih berlangsung, ia mulai sadar, hari bahagianya baru saja berubah menjadi awal kehancuran. Malam mulai turun perlahan. Sisa pesta pernikahan yang megah kini tinggal gemerlap lampu di taman belakang gedung. Para tamu sudah mulai pulang. Sebagian masih bersuah foto di area pelaminan yang kini terasa hambar. Namun di balik semua kemewahan itu, suasana batin Dina kacau luar biasa. Ia duduk di ruang rias, gaun pengantin putihnya sudah kusut, dan riasan di wajahnya mulai luntur karena air mata. Tangannya gemetar memegang ponsel, menatap notifikasi dari bank yang baru saja masuk. Transaksi dibatalkan. Rekening sponsor utama telah dibekukan oleh pemilik. Sponsor utama itu adalah Cika, kakaknya sendiri. Kenyataan itu seperti tamparan keras yang membuat seluruh kepalanya berputar. Sementara itu, di luar gedung, Cika duduk di dalam mobil sewaan, memandangi gedung pernikahan dari kejauhan. Ia tak menangis lagi. Matanya tenang, tapi ada dingin yang belum pernah muncul sebelumnya. Semua rasa sakit, kecewa, dan pengorbanan seolah telah melewati titik didihnya dan berubah menjadi ketenangan yang menyeramkan. Suara notifikasi di ponselnya berbunyi, pesan dari manajer keuangannya. Mbak Cika, semua transfer untuk biaya gedung dan vendor sudah kami tarik kembali. Perusahaan tidak lagi menanggung biaya acara itu, sesuai instruksi. Cika mengetik balasan pelan. Terima kasih. Biarkan mereka tahu dari mana asal uang kebahagiaan mereka selama ini. Ia menatap keluar jendela, menatap spanduk besar yang masih tergantung di depan gerbang bertuliskan, wanita ini tidak boleh masuk. Ironi itu membuat bibirnya tersenyum samar. Mereka tidak tahu, justru wanita ini yang membuat semuanya berdiri, gumamnya pelan. Beberapa menit kemudian, kekacauan dimulai di dalam gedung. Manajer acara panik. Vendor dekorasi datang menagih pelunasan.
Tim catering menolak membereskan makanan karena belum dibayar penuh. Bu, kami butuh pelunasan sekarang juga, kata salah satu vendor dengan nada tegas. Reza mencoba menenangkan, tapi wajahnya juga pucat. Tenang dulu, pasti bisa diselesaikan, katanya terbata. Namun tak lama kemudian, seorang wanita paruh-baya dari pihak gedung datang membawa berkas. Maaf, Pak, tapi gedung ini tidak bisa kami izinkan digunakan lebih dari waktu sewa jika belum ada pelunasan. Kami harus minta acara segera dihentikan. Semua tamu terkejut. Musik berhenti. Para karyawan mulai membereskan peralatan. Dina berdiri kaku di tengah ruangan, masih dengan gaun pengantinnya. Tidak, ini tidak mungkin, semua sudah dibayar. Gumamnya panik. Reza menatapnya bingung. Dina, siapa yang sebenarnya bayar semua ini? Bukannya kamu bilang dari keluargamu? Dina menelan ludah. Ia ingat betul. Setiap kali ia menanyakan soal dana tambahan untuk pesta, Cika selalu bilang, "Udah, Din. Tenang aja, kakak bantu. Kamu tinggal fokus bahagia." Seketika, semuanya menjadi jelas. Semua uang tambahan untuk dekorasi, undangan, bunga, bahkan gaun pengantinnya sendiri, semuanya berasal dari Cika. Beberapa tamu mulai berbisik. Katanya semua dibiayai keluarga Reza. Loh, katanya kakaknya cuma numpang hidup, kok malah dia yang bayar? Jangan-jangan itu alasan kenapa kakaknya marah. Bisikan-bisikan itu menampar harga diri Dina lebih keras daripada apapun. Ia menatap sekeliling dengan wajah memerah, merasa seluruh dunia menatapnya dengan hinaan. Reza menatapnya tajam. Jadi, benar Cika yang biayai semuanya? Dina tak mampu menjawab. Air matanya mulai jatuh. Dia kakakku. Aku cuma gak mau dia datang dan bikin masalah. Reza menggeleng. Kecewa. Masalah? Orang yang kamu hina itu yang nyelamatin pernikahan kita ini dari awal. Dina. Nada suaranya dingin. Kalau aku tahu semua ini dari awal, aku nggak akan pernah izinin spanduk itu dipasang. Dina menatap suaminya yang kini mulai menjauh. Reza, tunggu. Aku cuma takut kamu salah paham. Tapi Reza tak menoleh. Ia berjalan keluar ruangan, meninggalkan Dina yang kini terduduk di lantai dengan gaun pengantin yang kotor oleh air mata dan debu. Di luar gedung, hujan mulai turun. Reza keluar dengan wajah penuh sesal. Dan di seberang jalan ia melihat sosok yang tak asing. Cika, berdiri di bawah payung hitam. Ia mendekat perlahan. Cika. Cika menatapnya sebentar. Ada apa, Reza? Bukankah kamu seharusnya ada di dalam, bersama istrimu? Reza menunduk. Aku nggak tahu semua ini. Aku pikir Dina yang urus semuanya sendiri. Cika tersenyum miris. Kamu nggak salah, Reza. Aku memang sengaja diam. Karena aku pikir, kebahagiaan adikku pantas diperjuangkan. Tapi ternyata aku salah besar. Aku lupa, kalau manusia yang terlalu dimanja kebahagiaan, bisa lupa daratan. Reza menatapnya dalam, menyesal. Cika, aku minta maaf. Aku tahu aku juga bagian dari luka ini. Cika menatap lurus ke matanya. Jangan minta maaf padaku. Minta maaflah pada diri kamu sendiri. Karena kamu memilih cinta yang dibangun di atas kebohongan. Ia melangkah pergi, meninggalkan Reza yang terpaku di bawah hujan. Di dalam gedung, Dina masih terduduk sendirian. Para tamu sudah bubar. Para pekerja mulai membereskan kursi dan bunga. Spanduk besar di luar kini robek tertiup angin. Huruf-hurufnya pudar oleh air hujan. Dina menatap kosong ke arah pintu yang tadi dilalui kakaknya. Di antara tangisnya, hanya satu kalimat yang bisa ia ucapkan, nyaris tanpa suara. Kak, kenapa kamu nggak pernah marah dari dulu? Kenapa kamu harus diam sampai aku lupa siapa kamu sebenarnya? Dan malam itu, kebenaran akhirnya terungkap. Terlambat memang, tapi cukup untuk mengguncang dunia kecil yang selama ini Dina bangun dari kebohongan dan kesombongan. Malam berganti menjadi pagi. Hujan telah reda. Namun udara masih terasa dingin, seolah sisa kesedihan malam itu enggan pergi. Jalanan di depan gedung pernikahan masih berantakan, bekas bunga berserakan, pita-pita basah menempel di aspal, dan spanduk besar yang semalam menghina Cika kini sobek di tepi jalan, terinjak-injak lumpur. Dina berjalan pelan keluar dari gedung dengan wajah pucat, langkahnya gontai.
Gaun pengantinnya masih ia kenakan, tapi kini tampak lusuh, seperti simbol dari pesta yang gagal. Semua orang sudah pergi, termasuk Reza. Ia bahkan tak berpamitan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakkan dada. Sementara itu, di sisi lain kota, Chika duduk di meja kerja kecil di apartemen sederhananya. Di depannya, secangkir teh hangat masih mengepulkan asap. Matanya sembab karena kurang tidur, tapi bukan karena menyesal. Ia hanya lelah. Ia membuka laptopnya, melihat daftar transaksi dan laporan keuangan yang telah ia batalkan semalam. Semua dana yang dulu ia arahkan untuk membantu Dina kini telah dialihkan kembali ke yayasan sosial yang dulu mereka dirikan bersama mendiang ibu mereka. Yayasan itu dulu hampir tutup karena dana menipis, dan Chika selalu memilih menunda kebahagiaannya demi menyelamatkan tempat itu. Kini, untuk pertama kalinya, Chika memilih berhenti berkorban. Namun ketika ia melihat foto masa kecil di layar laptop, foto dirinya dan Dina, dua anak perempuan yang dulu tidur berpelukan di kasur tipis sambil berbagi mimpi, hatinya terasa diremas lagi. Air mata jatuh pelan di pipinya. Bukan karena marah, tapi karena kehilangan. Dina, bisiknya lirih. Kakak nggak pernah minta kamu balas semua yang kakak lakuin. Kakak cuma pengen kamu ingat, siapa yang selalu jagain kamu waktu dunia nyakitin kamu. Sementara itu, Dina kembali ke rumah orang tua Reza. Wajahnya kosong, matanya bengkak, dan bibirnya kering. Saat ia masuk ruang tamu, Ibu Reza langsung menatapnya dengan tajam. Dina, apa yang sebenarnya terjadi semalam? Suaranya dingin. Kenapa semua vendor bilang pembayaran datang dari kakakmu, bukan dari kamu? Dina menunduk, tak berani menatap. Aku nggak tahu kalau Kak Chika sampai bantu sejauh itu. Aku pikir. Pikir apa? Potong sang ibu dengan nada tinggi. Kamu pikir kami akan biarkan anak kami menikah dengan perempuan yang mempermalukan kakaknya sendiri? Kami malu, Dina. Semua tamu membicarakan hal itu. Dina tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar di hadapan mertuanya. Tak lama kemudian, Reza keluar dari kamar dengan wajah kusam. Dina, aku butuh waktu sendiri, katanya datar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana mempercayaimu lagi. Dina menatapnya dengan mata sembab. Reza, aku mohon jangan pergi. Aku salah. Aku cuma takut kehilangan kamu. Reza menatapnya tajam. Kamu nggak takut kehilangan aku. Dina, kamu cuma takut kalah. Kamu malu. Tapi kamu nggak sadar, kamu sudah kehilangan seseorang yang paling berarti dalam hidupmu, kakakmu sendiri. Reza pergi meninggalkannya. Sementara Dina jatuh terduduk, memeluk dirinya sendiri sambil terisak tanpa suara. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan sunyi. Chika kembali bekerja seperti biasa di perusahaan tempatnya menjadi konsultan keuangan. Rekan-rekan kerjanya menatapnya dengan kagum karena ketegasannya, tapi mereka tak tahu luka besar yang ia sembunyikan di balik senyum tenangnya. Setiap malam, saat ia pulang ke apartemen, suasana sepi menyambutnya. Tak ada tawa adiknya. Tak ada pesan singkat yang dulu sering masuk setiap pagi. Kak, semangat kerja ya. Sekarang semuanya hilang. Namun, di sisi lain, Dina hidup dalam penyesalan. Ia mencoba menghubungi Chika berkali-kali, tapi tak pernah dibalas. Setiap kali ponselnya berdering dan muncul nama Kak Chika, yang ia dapatkan hanyalah suara mesin penjawab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Setiap kali mendengar kalimat itu, Dina menangis lagi. Ia mencoba datang ke apartemen Chika, tapi satpam hanya menggeleng. Maaf, Bu, penghuni itu sudah tidak di sini. Katanya pindah keluar kota. Dina mematung di depan gerbang apartemen itu cukup lama, memandangi gedung tinggi yang kini terasa begitu jauh. Ia menatap ke langit yang mulai senja, dan dalam hati ia sadar, tak semua luka bisa disembuhkan, terutama luka yang lahir dari pengkhianatan terhadap orang yang paling tulus mencintai kita. Beberapa minggu kemudian, Dina menerima surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan Chika. Din, kakak sudah maafin kamu. Tapi mungkin kakak nggak bisa lagi jadi orang yang sama seperti dulu. Kadang, cinta dan kasih sayang juga butuh jarak untuk bisa sembuh. Jaga dirimu. Jangan biarkan luka ini terus kamu rawat. Karena kalau kamu terus menyesali, kamu nggak akan pernah bisa belajar menghargai apa yang dulu kakak berikan.
Kakak cuma mau kamu bahagia, tapi dengan cara yang benar. Dina memeluk surat itu erat-erat, menangis sampai sesenggukan. Surat itu jadi satu-satunya penghubung yang tersisa antara dirinya dan Chika. Ia menatap langit sore yang keemasan, dan dalam hatinya berbisik lirih. Kak, aku nggak akan berhenti sampai kakak mau maafin aku sepenuhnya. Aku janji akan jadi orang yang pantas buat pengorbananmu dulu. Namun di ujung langit senja itu, Chika sudah memutuskan untuk benar-benar pergi, meninggalkan semua luka, kenangan, dan cinta yang tak pernah dihargai. Luka di hati Chika mungkin tak akan pernah sembuh. Tapi setidaknya, kali ini, ia belajar satu hal. Kadang, mencintai seseorang berarti berani melepaskan. Bukan karena benci, tapi karena sudah terlalu hancur untuk bertahan. Malam itu hujan turun deras. Rintik air membasahi jalanan depan rumah mewah yang kini sunyi tanpa tawa dan kebahagiaan. Di dalamnya, Dina terduduk lemas di ruang tamu, rambutnya berantakan, matanya bengkak akibat terlalu banyak menangis. Di tangannya, ia menggenggam foto dirinya bersama Rian, suami yang kini tak lagi bersamanya. Kenapa semua ini harus terjadi? Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam suara hujan yang mengguyur genting. Dina baru saja mengetahui kebenaran besar yang selama ini tak pernah ia sangka. Seluruh biaya pernikahannya, mulai dari gaun pengantin, gedung mewah, hingga cincin yang ia banggakan, semuanya dibayar oleh Chika, kakaknya sendiri. Kakak yang selama ini ia hina, yang ia rendahkan, bahkan ia usir dari pernikahannya sendiri dengan tulisan besar di depan gerbang. Wanita ini tidak boleh masuk. Kata-kata yang kini menghantam jiwanya seperti belati tajam yang tak henti menusuk. Dina memegangi dada, menahan sesak yang tak bisa diungkapkan. Semua yang dulu ia banggakan kini menjadi beban dosa. Di sisi lain kota, Chika berdiri di depan jendela apartemennya. Cahaya lampu kota berpendar di wajahnya yang kini tampak tenang, meski di matanya tersimpan sisa luka yang belum benar-benar sembuh. Di tangannya, sebuah surat terbuka. Surat itu berasal dari Dina, tertulis dengan tangan gemetar, penuh air mata. Kak, aku minta maaf. Aku tak tahu selama ini sekejam itu padamu. Aku pikir aku sudah menang dalam hidup, tapi ternyata aku kehilangan segalanya. Aku hanya ingin satu hal. Kak, peluk aku sekali lagi. Chika menutup surat itu perlahan. Bibirnya tersenyum kecil, tapi bukan senyum bahagia. Lebih seperti senyum lelah seseorang yang sudah terlalu sering dikhianati. Maaf, Dina, ucapnya lirih. Aku sudah berusaha memaafkan, tapi aku juga manusia yang punya batas rasa sakit. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap keluar jendela, melihat pantulan dirinya di kaca. Seorang wanita kuat yang tumbuh dari luka dan penghinaan. Beberapa hari kemudian, Dina memberanikan diri datang ke kantor tempat Chika bekerja. Ia berdiri di depan pintu kaca besar bertuliskan, Chika Pratama, Creative Director. Langkahnya gemetar. Saat pintu terbuka, matanya langsung menangkap sosok kakaknya yang tengah berbicara dengan beberapa karyawan. Begitu Chika melihatnya, suasana langsung hening. Chika? Dina memanggil pelan. Suaranya parau. Semua mata tertuju pada dua perempuan itu, kakak dan adik yang dulu begitu dekat, kini terpisah oleh jurang ego dan penyesalan. Chika menatap adiknya dalam diam. Tak ada kemarahan di sana, hanya kelelahan dan ketegasan. Ada apa, Dina? Tanyanya datar. Dina menunduk, suaranya bergetar. Aku datang untuk minta maaf. Kak, aku menyesal. Aku sudah kehilangan semuanya. Aku bahkan tidak pantas memanggilmu kakak lagi setelah apa yang aku lakukan. Air mata Dina jatuh satu-satu. Chika terdiam cukup lama. Ia menatap Dina lama sekali, seakan menimbang, apakah luka lama itu pantas diberi kesempatan untuk sembuh. Aku sudah memaafkanmu, ucap Chika akhirnya. Tapi aku tak bisa melupakan. Dina terisak. Aku tidak minta dilupakan. Kak, aku cuma ingin tahu, apa masih boleh aku punya tempat di hidupmu, meski sedikit saja. Chika menarik napas dalam-dalam, lalu menatap langit-langit seolah menahan air mata. Kau selalu punya tempat di hatiku, Dina, ujarnya pelan. Tapi tidak lagi di hidupku. Suasana di ruangan itu langsung sunyi. Beberapa karyawan menunduk, tak tega melihat dua perempuan itu hancur di depan mata mereka. Dina jatuh berlutut, menangis dalam diam, sementara Chika berbalik perlahan dan melangkah pergi,
meninggalkan adiknya dengan rasa bersalah yang akan menghantui seumur hidup. Malamnya, Chika duduk di balkon apartemennya. Ia menatap langit malam yang mulai cerah setelah hujan panjang. Di tangannya, segelas teh hangat dan surat Dina yang kini sudah kusut karena sering digenggam. Semoga kau bahagia, Dina, meski tanpa aku. Ia menatap bintang yang mulai bermunculan satu persatu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Chika tersenyum tulus. Senyum seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Namun jauh di sudut kota, di kamar kecil yang sunyi, Dina masih memandangi foto mereka berdua. Dua gadis kecil yang dulu saling berjanji untuk tidak pernah saling meninggalkan. Air matanya jatuh di atas foto itu. Kak Chika, bisiknya pelan. Andai waktu bisa kuputar kembali. Tapi waktu tak pernah menunggu siapapun. Dan penyesalan, seperti biasa, selalu datang ketika segalanya sudah terlambat. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di antara gedung-gedung tinggi, seolah menyembunyikan sesuatu di balik keheningan kota yang sibuk. Chika melangkah keluar dari mobil hitamnya, mengenakan setelan kerja berwarna abu lembut dengan rambut tersanggul rapi. Ia baru saja tiba di sebuah hotel bintang 5 tempat diadakannya konferensi bisnis besar yang dihadiri banyak tokoh penting. Hari itu, Chika dijadwalkan menjadi pembicara utama. Sebagai sosok sukses yang bangkit dari nol, ia menjadi inspirasi banyak orang. Tapi di balik senyum profesional dan tatapan tegasnya, masih ada bagian kecil dalam dirinya yang belum benar-benar tenang, luka lama bernama Dina. Sudah hampir 1 tahun sejak peristiwa memalukan di hari pernikahan adiknya itu. Sejak hari di mana sebuah spanduk besar bertuliskan, wanita ini tidak boleh masuk, menggantung di depan gedung megah, melarang seorang kakak menghadiri pesta yang justru ia biayai sendiri. Sejak hari itu, Chika berjanji tak akan menoleh ke belakang lagi. Namun takdir, seperti biasa, selalu punya cara untuk menguji hati yang mulai pulih. Chika baru saja naik ke panggung ketika pandangannya terhenti pada sosok di barisan belakang ruang konferensi. Tubuhnya menegang. Langkahnya sempat berhenti. Sosok itu berdiri dengan gugup. Seorang wanita berpenampilan sederhana dengan wajah yang tampak lebih tirus dan pucat daripada dulu. Mata yang dulu penuh kesombongan kini tampak kosong dan lemah. Itu Dina. Chika nyaris kehilangan kendali atas ekspresinya. Suara MC di podium seperti sayup-sayup terdengar di telinganya. Semua kenangan pahit menyeruak begitu cepat, membuat dadanya sesak. Namun ia segera menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia kembali melangkah naik atas panggung, berdiri di depan ratusan orang dengan senyum yang tampak sempurna di permukaan. Selamat pagi semuanya. Ucapnya mantap. Hari ini saya ingin berbagi tentang arti kegigihan, dan bagaimana luka kadang justru menjadi bahan bakar untuk bangkit. Dina menunduk di kursinya. Setiap kata dari mulut Chika seperti menampar wajahnya berkali-kali. Ia tak sanggup menatap kakaknya lama-lama. Air matanya jatuh tanpa izin, membasahi kertas catatan yang dibawanya. Setelah acara berakhir, Chika berjalan keluar aula dengan langkah anggun. Namun di lorong panjang menuju lift, langkahnya terhenti. Di sana, berdiri seseorang yang menunggu dengan wajah penuh canggung. Dina. Chika. Panggilnya lirih. Chika mematung. Ia memandangi adiknya lama sekali, seolah memastikan bahwa sosok di depannya nyata. Dina tampak sangat berbeda. Wajahnya letih, matanya bengkak, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Apa yang kau lakukan di sini, Dina? Suara Chika dingin, namun bergetar di ujungnya. Dina menggenggam tasnya erat, mencoba menahan air mata. Aku ikut seminar ini, Kak. Aku bekerja di perusahaan percetakan yang mencetak materi acara ini. Aku tidak tahu kalau kau akan jadi pembicara. Chika terdiam. Dunia seolah mempertemukan mereka dengan cara yang paling tidak diinginkan. Bukan sebagai saudara yang saling menyayangi, tapi sebagai dua orang asing yang terikat masa lalu. Dina melangkah sedikit mendekat. Kak, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah kehilangan segalanya. Rian meninggalkanku, perusahaan tempatku dulu bekerja bangkrut, dan aku bahkan sempat tidur di rumah kontrakan kecil. Chika menatapnya tajam. Dan sekarang kau datang padaku, berharap aku kasihan. Dina menggeleng cepat, air matanya mengalir deras. Tidak, Kak, aku tidak minta apa-apa. Aku cuma ingin melihatmu sekali lagi. Aku ingin bilang kalau
Aku menyesal. Setiap malam aku dihantui rasa bersalah. Suasana lorong hotel itu menjadi tegang. Para staf yang lewat menunduk, pura-pura tidak memperhatikan dua wanita yang tengah berperang batin di sana. Chika menutup mata sejenak, menahan emosi yang membuncah. Dalam hatinya, ada bagian kecil yang masih ingin memeluk Dina. Tapi ada pula bagian yang menjerit untuk tidak mengulang luka lama. Kau tahu, Dina, suara Chika pelan namun tajam. Seandainya waktu bisa diulang, aku akan tetap membiayai pernikahanmu. Tapi mungkin kali ini, aku tak akan datang, dan tak akan berharap kau menganggapku saudara. Dina menatap kakaknya dengan pandangan penuh duka. Kak, ia berusaha meraih tangan Chika, tapi Chika mundur selangkah. Cukup, kata Chika tegas. Aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti harus kembali seperti dulu. Air mata Dina jatuh deras. Ia berlutut, tak peduli tatapan orang di sekelilingnya. Kak, aku mohon. Aku cuma ingin punya kesempatan untuk menebus semuanya. Aku rela melakukan apa saja. Asalkan kakak tahu, aku sungguh menyesal. Chika menatapnya lama. Di wajah adiknya itu, ia melihat bayangan dirinya dulu. Perempuan yang terluka, terbuang, dan hanya ingin didengarkan. Hatinya bergetar, tapi logikanya menahan. Bangkitlah, Dina, ucapnya lembut. Menebus kesalahan bukan dengan memohon, tapi dengan berubah. Chika berbalik, meninggalkan Dina yang masih terisak di lantai marmer dingin. Namun langkah Chika terhenti di ujung lorong. Ia menoleh sebentar dan berkata tanpa menatap langsung. Kalau kau sungguh ingin menebus semuanya, buktikan. Aku tidak butuh kata-kata, aku ingin melihat perbuatan. Lalu ia berjalan pergi, membiarkan suara hak sepatunya menggema di koridor hotel yang panjang, meninggalkan Dina dalam kesunyian yang mengguncang jiwanya. Malam itu, Chika duduk sendirian di balkon apartemennya. Ia menatap langit Jakarta yang kelabu sambil memutar ulang kejadian siang tadi di benaknya. Ada rasa sakit yang muncul lagi, tapi kali ini berbeda, tidak sepedih dulu. Ia tahu, luka itu memang tak akan hilang, tapi kini ia mulai belajar memandangnya sebagai bagian dari perjalanan, bukan beban. Namun di sisi lain kota, Dina menatap layar ponselnya. Ia baru saja menulis pesan panjang untuk Chika, tapi dihapus lagi sebelum dikirim. Ia hanya berbisik pelan ke dirinya sendiri. Aku akan buktikan, Kak, aku akan bangkit, dan kali ini bukan untuk mengemis maafmu, tapi untuk layak jadi adikmu lagi. Hujan kembali turun malam itu, tapi entah mengapa, bagi keduanya, hujan terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin bisa menyembuhkan luka lama, atau justru mengguncang kembali hati yang mulai tenang. Matahari pagi menembus tirai kamar sederhana di pinggiran kota. Dina duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat, dan lingkar matanya menghitam. Sudah berbulan-bulan sejak pertemuan terakhirnya dengan Chika di hotel itu. Pertemuan yang mengguncang hidupnya sekaligus membuka mata hatinya. Ia kini bekerja di sebuah percetakan kecil, berusaha menata hidup dari nol. Setiap lembar kertas yang ia lipat, setiap brosur yang ia tata, selalu mengingatkannya pada masa lalu. Masa di mana ia hidup dalam kemewahan semu, dibutakan oleh ego dan keserakahan. Semua itu kini hanya tinggal kenangan pahit. Namun meski hidupnya berat, untuk pertama kalinya Dina menjalani hari-hari dengan hati yang jujur. Ia tidak lagi berlari dari kenyataan. Setiap malam, ia menatap foto Chika di meja kecil kamarnya, dan berbisik lirih. Aku akan menebus semuanya, Kak, walau harus mengorbankan sisa hidupku. Sementara itu, di sisi lain kota, Chika duduk di ruang kantornya yang luas. Namanya kini semakin dikenal, perusahaannya berkembang pesat, dan banyak media menyorotnya sebagai sosok wanita tangguh yang berhasil bangkit dari kehancuran. Namun di balik semua kesuksesan itu, ada ruang kosong dalam hatinya. Ruang yang dulunya diisi oleh sosok adik kecil yang selalu ia lindungi. Sore itu, sekretaris mengetuk pintu dan masuk membawa map. Bu Chika, ini laporan sponsor acara amal di panti asuhan. Salah satu tim dari percetakan yang membantu acara ini, ingin bertemu langsung untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Chika mengangguk tanpa curiga. Baik, suruh masuk saja. Pintu terbuka perlahan. Sosok perempuan dengan pakaian sederhana masuk sambil menunduk. Ketika wajahnya terangkat, dunia seolah berhenti berputar.
Dina? Suara Cika tercekat. Dina menunduk dalam, suaranya lirih dan bergetar. Terima kasih, Kak, sudah mau menerima proyek amal ini. Aku hanya ingin membantu walau sedikit. Aku tak mau lagi menambah dosa. Cika terdiam. Ia memandangi adiknya lama sekali. Kali ini, tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Hanya keheningan panjang yang berat. Apa kau baik-baik saja, Dina? Tanyanya pelan. Dina tersenyum tipis. Aku baik, Kak. Aku sedang belajar hidup dengan caraku sendiri sekarang. Meski kadang susah, aku merasa lebih damai. Aku sudah lama ingin bilang ini, terima kasih. Karena dulu kakak tetap menolongku, meski aku menghancurkanmu. Cika menatap mata adiknya yang kini tak lagi sombong. Ada kejujuran dan kepasrahan di sana, sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dina, katanya dengan nada lembut namun tegas, menyesal itu penting, tapi kau tak perlu terus menghukum dirimu. Hidup ini memang tentang membayar dosa, tapi juga tentang memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dina menunduk, menahan air mata. Aku sudah kehilangan semuanya, Kak, tapi aku bersyukur karena itu membuatku sadar. Aku tak mau lagi hidup dengan kebencian. Aku hanya ingin menebus dengan berbuat baik. Cika mendekat, lalu perlahan meraih tangan adiknya. Sentuhan itu sederhana, tapi di baliknya ada jutaan perasaan yang selama ini tertahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dua tangan itu kembali bersatu. Beberapa minggu berlalu. Dina semakin aktif membantu kegiatan sosial bersama yayasan milik Cika. Ia bekerja keras, tanpa pamrih. Setiap kali ada acara amal, ia selalu menjadi orang pertama yang datang dan terakhir yang pulang. Semua orang mulai mengenalnya sebagai perempuan yang baik dan rendah hati. Tak ada yang tahu bahwa dulu, ia adalah sosok yang pernah menelantarkan kakaknya demi gengsi dan cinta buta. Namun tubuhnya mulai melemah. Batuknya makin parah, dan wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Ia menolak pergi ke rumah sakit, tak ingin merepotkan siapapun. Tapi suatu malam, saat sedang menyiapkan logistik acara panti, tubuhnya tiba-tiba ambruk. Ketika Cika datang menjenguk di rumah sakit, Dina sudah terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Ia tersenyum lemah melihat kakaknya datang. Kak, suaranya hampir tak terdengar. Aku senang bisa lihat kakak lagi. Aku sudah tak takut mati. Aku cuma takut belum cukup menebus kesalahanku. Cika memegang tangan Dina erat, matanya berkaca-kaca. Jangan bicara seperti itu, Dina. Kau sudah menebusnya, dengan caramu sendiri. Aku tidak pernah ingin kau menderita. Aku hanya ingin kau bahagia, bahkan jika tanpa aku. Dina tersenyum pelan, air matanya jatuh di pipi. Aku bahagia, Kak. Akhirnya aku tahu arti cinta yang sebenarnya. Bukan cinta dari lelaki, tapi dari seseorang yang tetap menyayangiku meski aku menghancurkannya. Cika menunduk, menatap adiknya dengan tatapan penuh kasih yang selama ini ia simpan. Dina, aku sudah lama memaafkanmu. Sekarang saatnya kau memaafkan dirimu sendiri. Dina menatap langit-langit kamar yang putih, seolah sedang melihat sesuatu jauh di sana. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah jadi kakak terbaik di dunia. Kata-kata itu menjadi kalimat terakhir sebelum matanya perlahan terpejam dengan senyum di wajahnya. Cika menggenggam tangan adiknya erat, tangisnya pecah untuk pertama kalinya. Semua penyesalan, luka, dan cinta yang terpendam meledak menjadi satu. Ia menunduk, mencium tangan Dina yang kini dingin, sambil berbisik. Bayaran sebuah dosa bukan kematian, tapi penyesalan. Tapi kau sudah menebusnya, Dina, dengan ketulusanmu. Beberapa bulan kemudian, di sebuah panti asuhan yang pernah mereka bantu bersama, terpajang sebuah papan kecil bertuliskan, Yayasan Dina Cika, untuk cinta yang tak pernah mati. Di bawahnya, foto dua perempuan tersenyum berdampingan, kakak beradik yang pernah hancur karena kebencian, tapi disatukan kembali oleh pengampunan. Cika menatap foto itu sambil tersenyum lembut. Angin sore meniup rambutnya, membawa suara anak-anak yang tertawa riang. Tidurlah dengan tenang, Dina. Kau sudah menebus semuanya. Dan di hatinya, untuk pertama kalinya, Cika benar-benar merasa damai. Karena ia tahu, cinta sejati tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk menjadi pengampunan yang abadi.